hari ini adalah materi tentang standar costing yang kedua. Kalau yang pertama kemarin itu lebih masih umum, jadi kalau ketika perusahaan itu menggunakan satu bahan baku dalam menyusun atau memproduksi produk, kalau hari ini kita akan membahas tentang varians atau selisih bahan baku, kemudian BTKL, dan kemudian ada BOP, ketika perusahaan menggunakan lebih dari satu bahan baku atau mix. Nah, secara umum, prosedur akuntansi penentuan harga, untuk penentuan harga pokok standar itu terdiri dari dua, yaitu adalah metode single plan dan yang kedua adalah metode partial plan. Nah, perbedaan antara kedua metode tersebut terletak pada kapan informasi mengenai terjadinya penyimpangan atau varians antara biaya standar dan biaya sesungguhnya dapat disajikan kepada manajemen. Jadi hanya masalah timing saja. Ketika perusahaan itu bisa menyediakan informasi berdasarkan sewaktu-waktu ataupun hanya pada waktu tertentu. Nah, itu tergantung metode yang digunakan. Nah, kita lihat sekarang perbedaannya antara kedua metode tersebut. Nah, kalau metode single plan, dia akan mencatat produk dalam proses atau PDP itu didebit dan dikredit sebesar dengan harga pokok standarnya. Jadi sesuai dengan standar biaya yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Kemarin standar biaya apa? Jadi perusahaan itu mempunyai patokan-patokan biaya untuk kegiatan atau unit-unit tertentu, pengeluaran untuk unit tertentu, yang menjadi pedoman ketika akan mengeksekusi pembelanjaan atau pengeluaran perusahaan. Nah, kalau untuk metode single plan ini, dia akan dicatat sebesar harga pokok standarnya. Di debit dan di kredit sama besar. Nah, kemudian untuk metode single plan ini, selisih biaya atau varians yang kemarin kita bahas, itu merupakan bagian dari pembukuan atau dicatat selisih dari perbedaan antara aktual atau biaya sesungguhnya dan standar cost atau biaya standar perusahaan itu dicatat dalam pembukuan atau secara akuntansi itu dicatat. Kemudian itu berarti setiap selisih biaya akan dibuatkan rekening tersendiri atau akun tersendiri dalam perusahaan dan dicatat saat terjadinya transaksi. Karena ini dicatat saat terjadinya transaksi sesuai dengan hukum akuntansi, ketika ada transaksi langsung dicatat, misalnya tidak harus menunggu akhir bulan baru dicatat, maka informasi tentang selisih biaya untuk ketika menggunakan metode single plan itu dapat dianalisis setiap saat dan manajemen bisa mengetahui kalau selisih biaya di tengah periode itu ada berapa langsung diketahui karena dia menggunakan selalu dicatat atau dalam pembukuan. Kemudian kalau baliknya metode partial plan, rekening produk dalam proses atau PDP itu didebit sebesar harga sesungguhnya atau actual cost. Biaya yang dikeluarkan sesungguhnya dan dikredit sebesar harga pokok standarnya. Nah, ini kemungkinan ketika menggunakan metode partial plan akan terjadi perbedaan selisih yang belum dicatat karena kadang actual cost atau cost yang dikeluarkan sesungguhnya dia akan lebih besar dari standar biaya perusahaan dalam perusahaan tersebut. Oleh karena itu nanti di akhir periode perlu ada analisis atau penyesuaian. Nah, ini di poin yang kedua. Selisih biaya baru dapat dianalisis atau diketahui ketika di akhir periode atau sudah selesai periode produksinya. Dan itu tidak dibukukan sehingga harus dihitung ulang atau dihitung disesuaikan di akhir periode. Itu bedanya. Nah, ketika kita akan menggunakan, kita sebuah perusahaan itu menggunakan material mix variance atau adanya kombinasi material dalam produknya, maka akan terjadi atau berpotensi terdapat selisih komposisi dan selisih hasil. Kalau selisih komposisi itu selisih komposisi itu kita bisa lihat, kita bisa definisikan dengan material mix variance, dan kemudian kalau selisih hasil dari output yang dihasilkan ketika berproduksi,
melakukan produksi, perusahaan tersebut itu bisa dengan istilah yield variance. Nah, apabila untuk menghasilkan barang jadi itu dibutuhkan lebih dari satu jenis bahan baku, maka kita akan membahas atau akan timbul mix variance dan yield varian, selisih komposisi dan selisih hasil. Nah, mari kita bahas. Untuk perhitungan selisih biaya itu ada 4. Yang pertama itu adalah kita akan menghitung selisih komposisi bahan bakunya atau material mix variance dengan rumus itu selisih komposisi bahan baku dihitung dari komposisi sesungguhnya, SS sesungguhnya ya, Dek, ya, atau aktualnya, kemudian dikurangi dengan komposisi standar penggunaan bahan baku standar perusahaan yang telah ditetapkan perusahaan itu berapa, dikalikan dengan harga standarnya yang sudah ditetapkan perusahaan. Nah, itu untuk menghitung selisih komposisi bahan baku. Nanti akan diturunkan lagi tuh untuk menghitung hasilnya dan sebagainya. Yang kedua, kita akan menghitung selisih hasil bahan bakunya. Hasil output yang dihasilkan dari satu periode produksi tersebut. Misalnya dalam bulan Januari itu bisa menghasilkan berapa produk. Nah, nanti kita lihat itu bisa kita hitung selisihnya atau material yield variance. Selisih hasil bahan baku dihitung dari hasil output yang dihasilkan sesungguhnya, actual output, dikurangi dengan standar output. Standar perusahaan pasti ada. Setiap bulan itu wajarnya bisa menghasilkan berapa unit produk. Nanti kita lihat di kasusnya ya. Kemudian dikalikan bahan baku standar per unit hasil. Jadi bahan baku perusahaan itu sudah punya standarnya berapa sih untuk menghasilkan satu kemeja bahan baku yang digunakan, berapa meter kain dan sebagainya. Lanjut, nanti kalau ada pertanyaan silakan langsung disampaikan ya. Yang ketiga, selisih hasil tenaga kerja atau labor yield variance. Selisih hasil tenaga kerja dihitung dari hasil atau output sesungguhnya dikurangi dengan harga standarnya dan dikalikan harga untuk yang sesungguhnya untuk pembayaran labor, kemudian dikurangi dengan harga standarnya dikalikan dengan biaya tenaga kerja standar untuk satu buah produknya itu berapa. Kita harus membayar tenaga kerja itu berapa untuk satuan setiap satu unit produk yang dihasilkan. Yang keempat, itu ada selisih hasil overhead pabrik. Nah, selisih hasil overhead pabrik ini bisa dihitung dari nilai sesungguhnya untuk overhead, kemudian dikurangi dengan nilai standarnya, harga standarnya, kemudian dikalikan dengan biaya overhead pabrik per satuan produk yang dihasilkan. Coba kita lihat contohnya ya. Di sini ada sebuah perusahaan garment atau konveksi. Nah, dia menghasilkan pakaian anak-anak dan perusahaan tersebut menggunakan sistem harga pokok standar dalam menghitung harga pokok produk yang dihasilkannya. Kemudian, pakaian yang dihasilkan atau produk pakaian anak-anak yang diproduksi itu menggunakan kombinasi atau menggunakan dua material bahan baku, yaitu ada kain motif dan juga ada kain polos. Nah, kapasitas normal berarti ini adalah kapasitas normal itu bisa dikatakan standar perusahaan ya, sudah dihitung tuh kira-kira sebulan itu menghasilkan berapa produk, kemudian berapa biaya yang dikeluarkan. Kapasitas normal per bulan, perusahaan tersebut mampu menghasilkan 2.500 helai pakaian yang dikerjakan dalam 10.000 jam mesin. Jadi untuk mengerjakan 2.500 helai itu membutuhkan 10.000 jam mesin.
Nah, anggaran biaya overhead pabriknya disusun berdasarkan jam mesin. Berarti BOP-nya itu dihitung dari jumlah jam mesin ini. Jumlahnya adalah 37.500.000, di mana 60%-nya diantaranya bersifat variabel. Berarti kalau 60%-nya bersifat variabel, berarti berapa yang bersifat tetap? Berapa, guys? Kalau dari seluruhnya itu 60% bersifat variabel, berarti yang bersifat tetap ada berapa persen? 40% bukan, Bu? Yes, 40% bersifat tetap. Ini nanti ada istilah, ini TT, ini TV, variabel dan tetap. Kita lanjutnya, itu mas soalnya ya. Nah, perusahaan ternyata mempunyai standar untuk menghasilkan satu helai pakaian anak-anak. Mempunyai harga pokok standar. Yang pertama dulu, perusahaan mempunyai standar untuk biaya bahan baku atau BBB. Untuk kain motif, dia memerlukan 1,5 meter. Harga standarnya yang ditetapkan perusahaan adalah 12.000. Sehingga untuk kain motif yang dibutuhkan untuk memproduksi satu helai pakaian adalah 18.000. Dari 1,5 meter dikali 12.000. Untuk kain polos, satu helai pakaian anak membutuhkan 0,5 meter. Harganya adalah per meternya 14.000. Sehingga total kain polos biaya yang dikeluarkan adalah 7.000. Berarti biaya bahan baku yang dibutuhkan untuk satu helai pakaian anak-anak adalah 25.000. Itu untuk biaya bahan baku. Harga standar ya, ini kita masih berbicara tentang harga standar yang ditetapkan perusahaan. Berarti standar perusahaan menetapkan kalau untuk bahan baku, satu pakaian anak itu 25.000. Yang kedua, ada biaya tenaga kerja langsung standar. Untuk mengerjakan satu helai pakaian, anak-anak membutuhkan 5 jam kerja langsung. 1 jamnya diperlukan biaya 2.000. Berarti untuk mengerjakan satu pakaian anak-anak membutuhkan 10.000 rupiah untuk membayar jam tenaga kerja langsung atau membayar upah pabriknya. Yang ketiga, untuk memproduksi satu helai pakaian anak-anak, dia memerlukan biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik yang dibutuhkan terdiri dari variabel dan tetap. Sekarang ini harga pokok standarnya. Variabel terdiri dari 4 jam mesin. Setiap jam mesin membutuhkan biaya 2.250. Berarti ini dikalikan untuk biaya overhead pabrik variabel membutuhkan 9.000. Nah, untuk yang tetap, dia memerlukan 4 jam juga jam mesin. 1 jamnya variabel tetap BOP tetapnya itu 1.500. Berarti membutuhkan total 6.000. Sehingga untuk BOP-nya dia memerlukan 15.000. Nah, biaya produksi dulu ada berapa? 3 kan? Ada BBB, biaya BTKL, dan BOP. Nah, untuk memproduksi satu helai pakaian anak-anak, ini membutuhkan biaya standar harga pokoknya sebesar BBB 25.000, BTKL 10.000, BOP 15.000. Jadi memerlukan 50.000. Jadi untuk memproduksi satu helai pakaian anak-anak, perusahaan sudah menetapkan standar biaya yang dikeluarkan adalah 50.000. Ini secara standar perusahaan. Nah, aktualnya atau sesungguhnya dia bisa lebih tinggi dan bisa lebih rendah. Nah, ada yang menimbulkan potensi. Nah, ini kita anggap positif dan negatif. Jika misalnya kalau masalah biaya bahan baku sekarang, kalau harga standarnya misalnya di sini bahan bakunya itu 25.000 secara standar, kalau secara aktual misalnya dia dikeluarkan
ternyata butuhnya cuma 24.000. Perusahaan kira-kira untung apa rugi kalau secara bahan baku? Berpotensi untung atau rugi? Kalau dilihat dari bahan bakunya. Ternyata perusahaan itu punya standar cost-nya atau standar, biasanya kalau untuk produksi satu helai itu butuh 25.000. Ternyata biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi satu helai pakaian hanya butuh biaya bahan baku 24.000. Berarti kira-kira perusahaan akan cenderung untung atau rugi? Ada yang bisa jawab? Iya, iya, iya. Fajar, udah unmute tadi. Bukan, Bu. Gimana? Untung bukan. Untung, benar, untung. Nah, apabila perbedaan selisih tersebut itu cenderung akan menguntungkan perusahaan, berarti ini tak tulis menguntungkan, maka nanti akan ada analisis yang hasilnya itu namanya favorable atau F. Nah, sebaliknya kalau misalnya aktual pembelanjaannya itu misalnya 26.000, berarti kebalikannya akan cenderung menimbulkan kerugian terhadap perusahaan. Berarti nanti akan ada istilah namanya ini cenderung akan merugikan. Berarti istilahnya kebalikannya unfavorable atau UF. Itu ya, nanti ketika diminta untuk menganalisis ada dua kesimpulan juga. Apakah selisih ini favorable atau unfavorable? Harus bisa membedakan. Belum tentu nanti misalnya lebih rendah dari aktualnya itu akan bersifat favorable. Tergantung selisih apa yang kita hitung. Itu ya. Kita sudah selesai di harga pokok standar, kita move lagi. Itu baru harga pokok standarnya. Ternyata secara aktual selama satu periode ini, berarti ini aktualnya ya sesungguhnya, telah dihasilkan pakaian anak-anak 2.490 helai dengan biaya sebagai berikutnya. Ini contoh gampang lagi. Aktualnya dia bisa menghasilkan 2.490 helai. Tadi standarnya satu periode bisa menghasilkan berapa? 2.500 helai. Berarti ini favorable atau unfavorable? Kalau dilihat dari hasil kuantitas produknya. Favorable atau unfavorable? Ada yang bisa jawab? Kalau kuantitas standarnya itu perusahaan itu secara standar bisa menghasilkan 2.500 helai per bulan atau per periode, ternyata pada bulan tersebut dalam satu periode bisa menghasilkan 2.490. Berarti secara analisis kasar aja dia favorable apa unfavorable? Gimana? Coba pelan-pelan. Favorable. Favorable atau UF atau F? F, Bu. Kenapa kok F? Ayo. Dari 2.500 kan ya, Bu? Dari 500 standar atau sesungguhnya atau actual? Unfavorable ya, Bu? Iya, unfavorable. Karena dia lebih rendah dari harga dari standar perusahaan. Kalau dari segi harga dia favorable, tapi kalau dari segi quantity, harusnya dia bisa menghasilkan 2.500 standarnya, tetapi pada bulan tersebut hanya bisa menghasilkan 2.490. Ada 10 helai yang selisihnya itu tidak bisa mencapai standar perusahaan. Kan harusnya kalau lebih, misalnya 2.600, dia malah favorable. Karena ini menghasilkan unit produknya itu di bawah standar, malahan secara quantity, berarti dia masuknya UF atau unfavorable. Itu contohnya ya, nanti kita akan menganalisis seperti itu. Nah, lanjut lagi sekarang. Nah, selama satu periode tersebut, ternyata hanya bisa menghasilkan 2.490 helai, di bawah standar yang sudah ditetapkan perusahaan. Untuk menghasilkan 2.490 helai, membutuhkan kain motif, ini kita lihat dulu, kain motif sebanyak
dengan harga per meternya adalah 12.000. Berarti totalnya berapa biayanya yang dikeluarkan untuk kain motif tuh? Coba dikalikan deh. Ini dikalikan 12.000. Berarti berapa kain motif yang diperlukan? Coba kita kalikan. 44, 880. Untuk kain motif. Nah, untuk kain polos, dia membutuhkan untuk memproduksi 2.490 helai itu 1.250 meter dengan harga per meternya adalah 13.950. Ini coba dikalikan 13.990. Berapa tuh? Ada 17.487.500. Berarti biaya yang dikeluarkan untuk bahan baku ini ditambahkan. Biaya aktualnya ya. Kemudian yang kedua, dibayar gaji dan upah sebesar 24.910 yang terdiri dari 12.455 jam kerja langsung. Jadi 24 juta ini dengan rincian untuk membayar 12.455 jam kerja langsung atau BKL ya tadi ya. Nah, kemudian yang ketiga, ada biaya overhead pabrik yang sesungguhnya dikeluarkan sebesar 37.320.400 dengan total penggunaannya adalah 9.965. Oke, dari soal kasus di atas diminta untuk menghitung selisih biaya yang terjadi untuk menghasilkan 2.490 helai pakaian. Kemudian dari hasil tersebut kita analisislah selisih biaya yang terjadi. Mari kita hitung dulu. Perhitungan selisih biayanya dulu. Yang pertama dari bahan baku dulu. Untuk pemakaian kain motif tadi berapa yang sesungguhnya digunakan? 34. Kain motif 3740 dikalikan 12.000 ya. 4480. Untuk penggunaan kain polos tadi 1.250 meter dikalikan 13.990 ada 17.847.500. Berarti secara aktual biaya bahan baku yang digunakan untuk memproduksi 2490 helai pakaian anak-anak dia membutuhkan 62.367.500 bahan baku yang dikeluarkan untuk membelanjakan bahan baku. Kalau secara kuantitas dia membutuhkan 4.990 meter. Hasilnya dari kain motif 3.740 dan kain polos 1.250. Hasilnya ada 4.990. Kita masukkan ke dalam tabelnya supaya lebih gampang untuk membedakan. Di sini ada nama biaya, ada biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Di sini harga pokok standar yang menjadi pedoman yang diterapkan perusahaan. Nah, ini aktualnya atau harga pokok sesungguhnya yang dikeluarkan untuk memproduksi 2.490 unit atau helai pakaian anak-anak. Nah, kita lihat dari BBB dulu. Tadi harga pokok standar BBB-nya berapa? Kita lihat di atas. Harga pokok standar, ini dia. Biaya bahan baku untuk per helai pakaian, dia butuh 25.000. Kita pindahkan ke tabelnya. 25.000 dikalikan dengan unit pakaian yang dihasilkan. Ada 62.250.000 rupiah. Nah, kalau untuk harga pokok sesungguhnya yang dikeluarkan, tinggal ambil dari atasnya. Butuh 4.490 ini meter ya. Atau sama dengan 62.367.500. Ada selisih berapa itu, Dek? Selisih sebesar 117.500. Favorable atau unfavorable? 117.500 itu.
Favorable atau unfavorable? Tak tulis nih di sini samping. F apa UF? Kalau harga pokok standarnya itu 62.250 untuk bahan baku, ternyata sesungguhnya yang dikeluarkan ada 62.367.500. Favorable atau unfavorable? Favorable, Bu. Apa? Cek lagi coba. Unfavorable atau favorable? Un atau F gitu aja. Soalnya agak putus-putus di ini ya suaranya. Kayak ASMR nggak kalian? Dengar aku nelen ini. Unfavorable atau favorable itu udah minus loh. Tak kasih jawaban dulu. Nah, ini unfavorable atau tidak menguntungkan atau tidak baik. Karena perusahaan itu hanya mematok harga standarnya itu 62.250, kok pengeluarannya lebih besar dari patokan 62.367. Berarti lebih tinggi pengeluaran daripada standar biaya yang menjadi acuan perusahaan. Itu untuk BBP. Sekarang BTK-nya. Untuk menghasilkan 200.490, dia perlu bayar BTK berapa tadi? 10.000. Secara standar ya. Standarnya dia 10.000. Hasilnya ada 24.900. Ternyata sesungguhnya dia mengeluarkan berapa? Oh, totalnya ada 12.455 jam kerja langsung dengan total biaya 24.910. Segini. Berarti dia ada selisih 10.000 pembayaran untuk biaya tenaga kerja langsung. Unfavorable atau favorable? Favorable atau unfavorable untuk BTK? Pacar mau coba jawab lagi. Favorable bukan, Bu? Favorable apa un? Un. Benar. Betul sekali. Tadi kayak keputus deh. Kamu deh ininya enggak. Jadi yang tak tulis kok favorable. Betul. Bisa bedain ya sekarang. Sekarang pindah ke BOP. BOP yang untuk standarnya dia 15.000. Perusahaan mematok BOP untuk menghasilkan satu helai kain 15.000. Nah, kita kalikan dari produk yang dihasilkan kali 15.000 ada 37.350. Untuk harga pokok yang sesungguhnya dia secara aktual biaya overhead pabrik ada 9.965 jam dengan pengeluaran 37.320.400. Ini favorable atau unfavorable kalau ada selisih seperti itu untuk biaya overhead pabrik. Lebih gampang. Favorable, Bu. Betul, favorable karena standar perusahaan itu menetapkan 37.350 untuk BOP, ternyata pengeluarannya lebih rendah dari harga standar. Jadi dia cenderung akan memicu adanya profit untuk perusahaan tersebut. Berarti plus atau tidak dalam kurung 29.600. Tapi secara total, kalau total biaya untuk harga standar dia memerlukan 124.500 juta. Kalau secara total. Untuk yang sesungguhnya dikeluarkan 124.597.500. Berarti ada selisih sebesar 97.900. Favorable atau unfavorable kalau secara total? Biaya produksinya, biaya produk. Favorable, Bu. Ya? Unfavorable? Yes. Betul. Bisa ya sampai sini ya, membedakan ya. Nah, itu nanti satu-satu kita akan analisis lebih lanjut. Menjawab pertanyaan nomor 2. Ini baru menjawab pertanyaan nomor 1. Nah, ini pertanyaan yang nomor 2 sekarang. Dari selisih bahan baku sebesar 117.500, unfavorable ini, dari sini,
Kalau kita breakdown lagi dari harga bahan bakunya, dari kuantiti penggunaannya, itu nanti apakah favorable atau unfavorable. Yang pertama, kita lihat dari selisih harga bahan baku, SHBP. Kita ambil atau kita hitung dari harga sesungguhnya, dikurangi harga standar, dikalikan kuantitas sesungguhnya yang dikeluarkan. Sekarang kita lihat dari yang motif dulu. Motif harga sesungguhnya berapa? Kita lihat di sini harga kain motif dia 12.000 sesungguhnya, terus standarnya juga sama 12.000. Berarti untuk kain motif tidak ada selisih atau variansnya. Gampang ya untuk kain motif ya. Yang kedua, untuk kain polos. Kain polos harga sesungguhnya berapa? Harga sesungguhnya yang digunakan beli untuk kain polos ada 13.990. Padahal standarnya 14.000. Di sini. Berarti hasilnya ada 12.500. Itu sudah ada keterangan favorable. Kenapa favorable? Karena perusahaan menetapkan standar 14.000, ternyata realisasinya ternyata dibelanjakan hanya sebesar 13.990. Berarti ada selisih positif atau favorable, selisih yang dapat menimbulkan profit untuk perusahaan. Jadi di sini ada keterangan F, favorable. Untuk harga bahan baku, dia masih favorable atau bisa memicu profit perusahaan. Kita lihat untuk selisih komposisi bahan bakunya yang kedua. Dilihat dari komposisi sesungguhnya yang digunakan dan juga dikurangi komposisi standar yang ditetapkan perusahaan, kemudian dikalikan dengan harga standar. Nah, untuk motif, kenapa kok itu bisa 75%? Komposisi sesungguhnya yang digunakan kan tadi kalau motif berapa? Di sini yang sesungguhnya 3.740 ya. Kita masukkan 3.740 dikurangi komposisi standarnya. Nah, standar karena kita belum tahu tadi komposisi standarnya berapa, kita hitung dulu. Misalnya di sini tadi secara standar, mana misalnya? Nah, totalnya dia membutuhkan 2 meter kain kombinasi antara kain motif dan polos. Kita hitung persentasenya di sini. 2 meter kain total. Nah, ini ada motif dulu. Nah, motif kan dia butuh 1,5 meter. Totalnya kain yang diperlukan adalah 2 meter dikali berapa itu? 100% untuk menghitung persentasenya. Berarti ini ada 1,5 dibagi 2, 75% ya. Kemudian untuk polos, dia butuh 0,5 meter dibandingkan dengan 2 meter kali 100%. Berarti dia 25%. Nah, ini untuk komposisi penggunaan kain secara standar yang ditetapkan perusahaan. Kita masukkan ke dalam rumusnya. Untuk kain motif dia perlu 75% dengan komposisi yang digunakan adalah totalnya 4.490. Kita lihat di atas dulu, kita cek. Ya, pengeluaran sesungguhnya. Jadi butuh berapa, Dek? 4.490. Ya, 4.990 kain meter, kemudian dikalikan 12.000. Jadi totalnya adalah 30.000. Kalau dilihat dari sini, dia favorable karena apa? Karena secara komposisi bahan baku, ini berapa dikalikan, Dek?
Nah, 3472 ini 3472 ya. Nah, secara komposisi sesungguhnya itu dia hanya mengeluarkan 3740, ternyata secara standar dia mengeluarkan standarnya 3472, berarti di bawah harga standarnya. Berarti dia favorable. Akan menimbulkan apa? Keuntungan untuk perusahaan. Nah, kalau untuk kain polos, komposisi sesungguhnya yang digunakan 1250, kemudian kain polos proporsi penggunaannya itu 25%, dikalikan dengan penggunaan kain untuk periode tersebut, kemudian dikalikan dengan harga standarnya. Nah, ini dihitung berapa coba? 25%, 12.407,5. Kalau misal ini kan standar dan ini sesungguhnya. Kalau penggunaannya itu berarti selisihnya totalnya ada 35.000 ya. Kenapa bisa UF? Karena dia penggunaannya lebih tinggi dari harga standarnya. Kalau standarnya cuma 1.247,5, ternyata penggunaan sesungguhnya itu 1.250. Berarti unfavorable. Kalau dihitung secara keseluruhan, ini ada favorable, ada unfavorable, banyakkan di unfavorable. Berarti ada unfavorable sebesar 5.000 untuk selisih komposisi bahan baku. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa ya membedakan ya? Oke, aman. Lanjut lagi. Untuk selisih hasil bahan bakunya. Selisih hasil bahan baku dilihat dari hasil yang sesungguhnya dikurangi dengan hasil standar, kemudian dikalikan biaya bahan baku standar per unit hasil. Untuk yang sesungguhnya tadi, suaranya gimana, Dek? Kita lanjutkan ya. Halo? Terdengar nggak? Ibu. Oke, sorry ya. Koneksinya buruk. Nah, kita lanjutkan. Untuk selisih hasil, tadi secara sesungguhnya, aktualnya, dia mampu menghasilkan 2.490. Sedangkan secara hasil, standar yang ditetapkan perusahaan, kita hitung dari penggunaan kainnya.
Penggunaan kain sesungguhnya itu ada 4.990 meter, ini sesungguhnya. Nah, dari penggunaan kain tersebut, berapa helai yang dihasilkan? Kita hitung kalau berdasarkan standar. Standarnya, setiap kain, kombinasi kain motif dan polos sebesar 2 meter untuk 1 helai pakaian anak. Berarti kalau menghabiskan 4.990, tinggal dibagi aja. 4.990 dibagi 2 meter, berarti bisa menghasilkan 2.495 pakaian. Ini standar. Aktualnya dia 2490. Tinggal kita hitung di sini. Kalau aktualnya 2490, kemudian hasilnya itu 2495 dikalikan biaya bahan baku yang diperlukan untuk 1 helai kain, 1 helai pakaian jadi ada 25.000. Berarti ada 5 dikali 25.000, ada 125.000. Kalau dari segi hasil, dia dinilai adalah unfavorable karena dari harusnya bisa menghasilkan 2495, aktualnya dia hanya bisa menghasilkan 2490. Itu untuk selisih hasil bahan bakunya. Lanjut lagi. Masuk yang kedua sekarang. Selisih biaya tenaga kerja langsung. Tadi ada berapa selisihnya untuk tenaga kerja? Kita lihat di tabel. Ada Rp10.000 dinilai unfavorable. Nah, Rp10.000 unfavorable kalau dinilai secara keseluruhan, secara selisih biaya tenaga kerja langsung. Coba kita hitung selisih tarif upahnya. Kalau secara tarif upah sesungguhnya dan tarif upah standar dikalikan jam sesungguhnya. Karena tarif upah sesungguhnya itu sama dengan tarif upah standar, berarti dia 0. Nggak ada selisih ya, aman. Sekarang yang kedua, selisih jam kerja atau selisih efisiensi upah. Kita lihat dari jam yang dibutuhkan yang sesungguhnya dikerjakan. Ada 12.455. Kita lihat dari sini jam tenaga kerja yang dibutuhkan. 12.455. Kemudian dikurangi dengan jam standar. Kalau tadi standar hasilnya itu ada 2495 secara kain yang dibutuhkan, yang digunakan, dikalikan dengan berapa jam yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 helai kain. Itu ada 5 jam sesuai dengan standarnya. Mana di atas? Paling atas tadi. Nah, ada 5 jam kerja langsung dengan tarif 2.000 per jamnya. Kita masukkan ke bawah. Ya, 5 jam JKL, tarifnya Rp2.000. Berarti ada aktual jamnya itu 12.455, kemudian realisasi standarnya ada 12.475 dikalikan 2.000. Berarti kenapa kok dinilai favorable ada selisih 40.000? Karena standar itu yang ditetapkan perusahaan itu ternyata 12.475, tetapi aktualnya lebih rendah. Berarti dia ada efisiensi untuk jam kerja dan efisiensi upah. Berarti dinilai favorable atau cenderung akan menguntungkan perusahaan. Dilihat dari jam kerjanya. Kalau dilihat dari selisih hasil tenaga kerjanya, berarti kita lihat hasil sesungguhnya dikurangi dengan hasil standar. Kalau sesungguhnya tadi itu ada 2.490 helai pakaian, dengan dihitung secara aktual, secara hasil tadi, secara standar, secara hasil, dari hasil, itu 2.495. Berarti ada selisih 5 helai, dan satunya itu dihitung 10.000 dari BTK standar per unitnya. 10.000 kan tadi, Dek? Nah, BTK itu 10.000 ya dari sini. Mana? Ini ya, 10.000. Kita masukkan ke bawah lagi. 10.000 berarti ada selisih untuk hasil tenaga kerja 50.000. Kenapa kok dinilai unfavorable? Karena hasilnya itu lebih rendah dari harga hasil standar yang diterapkan perusahaan. Jadi dinilai unfavorable. Harusnya dia kalau bersifat favorable
di atas 2495. Itu ya. Selisih hasil tenaga kerja. Yang terakhir, sekarang ada selisih biaya overhead pabrik. Tadi selisihnya ada, BOP itu dari tabelnya, berapa? 29.600 dinilai favorable. Benar kan sih favorable? Bentar. Ya. Nah, ini favorable. Kode F-nya. Ini ya, favorable. Nah, nanti ada misalnya diminta 2 selisih, berarti harus menghitung selisih terkendali dan selisih volume. Nanti ada 3 selisih dan 4 selisih. Nah, dilihat dari 2 selisih dulu untuk BOP ya. Ada selisih terkendali. Dihitung dari ST, dihitung dari BOP sesungguhnya dikurangi dengan kapasitas normal dikalikan TT, tadi tarif tetap, dan kuantitas standar dikalikan TV, tarif variabel. BOP sesungguhnya tadi berapa? Kita lihat di soal. Sesungguhnya, agak jauh ya. 37, 320, 400 dengan 9965 jam ya. Jam mesin. 37, 320, 400. Kemudian dikurangi dengan kapasitas normal. Di soal paling atas tadi. Kapasitas normalnya dia ada 10.000 jam mesin dengan tarif BOP berapa? Kalau untuk yang tetap itu 1.500 per jamnya, variabel 2.250. Baiklah, kita hitung ke bawah. 10.000 untuk kapasitas normal, dikalikan dengan tarif tetap 1.500, ditambah dengan kuantitas standar. Tadi kuantitas standar itu 2495, dari yang sudah dihitung, dari atas tadi, ini. Mana? Nah, ini dia kuantitas standar yang dihitung. Kemudian dikalikan 4 jam mesin, setiap helai itu membutuhkan 4 jam mesin BOP, dan dikalikan dengan tarif variabelnya per jamnya 2.250. Hasilnya 37, kemudian dikurangi dengan ini, hasil ini. Dikurangi dengan 37.455. Berarti ada selisih sebesar 134.600. Kenapa bersifat favorable? Karena BOP yang sesungguhnya dia lebih rendah dari BOP standarnya. Jadi nilai favorable. Untuk selisih volume sekarang. Selisih volume dihitung dari kuantitas standar dikurangi dengan kapasitas normal dikurangi dengan kuantitas standar dikalikan tarif tetapnya. Kuantitas normalnya dia 10.000, kemudian dikalikan dengan kapasitas standarnya, dihitung dari sini. Tadi yang dikalikan, kapasitas standar dikalikan tarif variabelnya. Dipindah ke sini, kemudian dikalikan tarif tetapnya, 1.500. Ada 30.000 atau selisihnya ada 30.000. Nah, itu kenapa unfavorable? Karena kalau dihitung, dia lebih, ini dikalikan dulu ya harusnya. Iya. Dia lebih tinggi sesungguhnya daripada standarnya. Jadi unfavorable. Dari selisih volume ya, kuantitasnya kan dia 9.980, dengan kapasitas normalnya dia 10.000. Itu ya. Lanjut ke analisis 3 selisih sekarang. Dilihat dari selisih pengeluaran, selisih kapasitas, dan selisih efisiensi. Nah, untuk selisih pengeluaran, kita lihat dari BOP sesungguhnya dikurangi dengan kapasitas normal, dikalikan dengan tarif tetap, ditambah dengan kapasitas sesungguhnya, dikalikan dengan tarif variabelnya. Kuantitas sesungguhnya yang dihasilkan. Untuk dari BOP ya, yang digunakan lah. Kan menggunakan 9.965 jam mesin.
Ini masih sama, 37.324.400 dikalikan kapasitas normal sama. Sini tarif tetapnya sama, kemudian ini realisasi kapasitas yang digunakan itu 9.965 jam mesin JM, dikalikan tarif variabelnya sesuai dengan soal tadi 2.250. Berarti hasilnya ini, kemudian ini ditambahkan, ada selisih nih, sesungguhnya dan standar. Nah, dia di bawah standar berarti dinilai favorable. Kemudian kalau secara kapasitas nih, kita lihat kapasitasnya di sini dihitung selisih kapasitas dari kapasitas normal dikurangi dengan kapasitas sesungguhnya yang dikeluarkan dikalikan tarif tetap. Dia normalnya itu 10.000 yang digunakan 9.965 jam mesin dikalikan tarif normalnya. Berarti berapa itu? 52.500. Kenapa kok di situ malah unfavorable? Padahal dia lebih penggunaannya, dia malah lebih tinggi dari kapasitas yang sesungguhnya. Lebih rendah dari kapasitas normalnya. Sesungguhnya berarti malah lebih rendah kan? Nah, standarnya dia 10.000. Tetapi kenapa kok dia menggunakan 9.000 secara kapasitas, dia malah dinilai unfavorable? Jadi logikanya seperti ini. Harusnya dia bisa menggunakan secara normal itu memanfaatkan sebesar 10.000, tetapi jam mesin yang digunakan untuk memproduksi hanya 9.965. Berarti dia dinilai unfavorable karena malah lebih rendah dari kapasitas normal. Kalau di atas normal malah lebih bagus kapasitasnya. Itu ya. Kemudian selisih efisiensi dinilai dari kuantitas sesungguhnya dikurangi dengan kuantitas penggunaan standarnya dikalikan tarif BOP. Tadi kapasitas standarnya itu sesungguhnya itu 9.965 jam mesin, sedangkan secara standar kita lihat, nah, ini sesungguhnya standar dia berapa tadi? 9.980 ya. 960. Tadi kan seperti itu. Nah, 9.980 dikalikan itu dengan tarif BOP-nya. Efisiensi. Tarif BOP-nya 3.750 dari 2.250 ditambah 1.500 ya yang BOP. Ada 56.250. Nah, ini secara efisiensi dia dinyatakan favorable karena di bawah efisiensinya bisa menggunakan jam mesin lebih rendah dari kapasitas standar. Nah, kalau untuk 4 selisih tinggal ditambahkan. Selisih efisiensi dipecah menjadi 2 selisih lagi. Dari selisih efisiensi yang di atas dipecah menjadi 2, menjadi analisis 4 selisih. Yaitu menjadi selisih efisiensi tetap dan selisih efisiensi variabel. Gampang hitungnya. Tinggal kapasitas sesungguhnya dikurangi kapasitas standar kali tarif tetap. Kalau yang variabel, tinggal kalikan tarif variabel. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, ini kalau secara keseluruhan, untuk selisih hasil overhead pabrik secara keseluruhan. Hasil sesungguhnya dikurangi dengan hasil standar kali BOP per unit. Kalau sesungguhnya itu 2490, standarnya 2495 kali BOP per unitnya 15.000. Jadi ada selisih 5 poin dikalikan dengan BOP standarnya. Ada 75.000 unfavorable karena hasilnya dia lebih rendah dari standar yang diterapkan perusahaan. Aman? Oke. Silahkan latihan sendiri. Sudah saya kirim ke Fajar untuk materinya, nanti bisa latihan sendiri untuk ini. Bisa dioret-oret aja. Bisa dikumpulkan di e-learning sampai Senin ya, saya kasih kesempatan. Nanti ada tambahan untuk yang video learning-nya lagi. Materi selanjutnya dan studi kasus. Gitu? Asli. Terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan terkait soal bisa disampaikan Japri atau di grup ya. Baik, Bu. Oke, saya tutup ya, Dek ya. Terima kasih ya atas partisipasinya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.